Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Makmun Amha selaku dosen pengampu mata kuliah studi kitab tafsir Nusantara dan rekan-rekan mahasiswa IAT yang berbahagia dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Tri Wulandari dan Mbak Nuriyah Karismatul Ula yang akan memaparkan materi terkait tafsir Al-Quran Al-Karim karya Mahmud Yunus. Sebelum berangkat ke beberapa pembahasan inti, saya akan memberikan sedikit mukaddimah terkait tafsir Al-Quran Al-Karim karya Mahmud Yunus. Nah, Al-Quran Al-Karim itu merupakan kalam suci yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran Al-Karim juga tidak lepas dari yang namanya tafsir, di mana tafsir merupakan cara untuk memperdalam pemahaman atas ayat-ayat suci. Jadi, antara Al-Quran dan tafsir itu saling berkesinambungan, saling bekerja sama dan berkolaborasi untuk memberikan pemahaman kepada seluruh umat manusia. Nah, salah satu karya tafsir yang paling terkenal di bumi Nusantara yaitu karyanya Mahmud Yunus. Adapun sejarah karya Mahmud Yunus. Yang pertama, beranjak dari sosok yang menginspirasinya, yaitu sosok ayahnya sendiri. Nah, sejak kecil Mahmud Yunus ini sudah belajar Al-Quran Al-Karim bersama ayahnya. Ayahnya juga yang menjadi inspirasi untuk belajar tafsir. Yang kedua, pendakwah Kalimantan. Setelah menimba ilmu di Mekah dan Baghdad, Mahmud Yunus pulang lagi ke Kalimantan dan memulai karirnya sebagai pendakwah. Yang ketiga, menyelesaikan karya tafsirnya. Setelah berjuang selama 20 tahun lamanya menempuh pendidikan dan berusaha menghasilkan karya-karya tafsir, akhirnya Mahmud menyelesaikan karya tafsirnya. Lalu, ada karakteristik tafsir Mahmud Yunus. Nah, karakteristik tafsir Mahmud Yunus ini ada 4. Yang pertama, berpegang teguh kepada Al-Quran Al-Karim. Tafsir Mahmud Yunus berpegang kepada Al-Quran Al-Karim sebagai sumber utama interpretasi ayat suci. Yang kedua, penjelasannya yang sangat rinci. Penjelasan yang diberikan sangat rinci, sehingga membantu para pembaca untuk memahami makna ayat suci dengan lebih detail. Yang ketiga, ada berbagai pendekatan penafsiran. Nah, di dalam menghasilkan sebuah karya tafsir, Mahmud Yunus selalu menggunakan berbagai macam pendekatan penafsiran, mulai dari aspek historis sampai faktor linguistik dan filosofis. Karakteristik yang keempat, yaitu menyentuh realitas sosial. Dalam menghasilkan karya tafsir, Mahmud Yunus ini juga tidak lupa mengaitkan situasi sosial masyarakat ke dalam setiap karya tafsirnya. Kemudian ada metode penafsiran Al-Quran Al-Karim. Nah, metode penafsiran Al-Quran Al-Karim ini khususnya karyanya Mahmud Yunus itu ada 3. Yang pertama, metode patriarkial. Nah, metode penafsiran yang diterapkan cenderung patriotistik pada pemahaman terhadap Al-Quran Al-Karim. Metode penafsiran kedua ada eklektik, di mana Mahmud Yunus menggunakan beberapa pendekatan dalam penafsiran Al-Quran Al-Karim yang tadi sebelumnya saya jelaskan di karakteristik penafsiran Mahmud Yunus, yaitu dia menggunakan pendekatan penafsiran mulai dari aspek historisnya sampai faktor linguistik dan filosofisnya. Nah, metode penafsiran Al-Quran Al-Karim yang ketiga itu ada interpretif, di mana Mahmud Yunus menggunakan interpretasinya sebagai cara yang efektif untuk mengalihkan makna-makna ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim itu sendiri. Selanjutnya ada pembahasan mengenai isi tafsir Al-Quran Al-Karim karya Mahmud Yunus. Contoh penafsiran Mahmud Yunus dalam tafsir Al-Quran Al-Karim. Pentingnya memahami Al-Quran Al-Karim karya Mahmud Yunus melalui tafsir, dan pengaruh tafsir Al-Quran Al-Karim karya Mahmud Yunus kepada masyarakat yang akan disampaikan oleh Mbak Nuriyah Karismatul Ula. Kepadanya kami persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu
isi dari tafsir Al-Quran Al-Karim karya Mahmud Yunus. Yang pertama, penjelasan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Tafsir Al-Quran Al-Karim memberikan penjelasan atas ayat-ayat Al-Quran dengan rinci dan mendalam. Yang kedua, praktik syariat Islam. Praktik syariat Islam juga dijelaskan dalam tafsir tersebut melalui referensi ayat-ayat suci. Yang ketiga, historis sosial kontekstual. Mahmud Yunus menyajikan konteks historis dan sosial dalam penjelasan ayat-ayat suci tersebut. Contoh penafsiran Mahmud Yunus dalam tafsir Al-Quran Al-Karim. Yang pertama, tafsir surat Al-Baqarah ayat 2-3. Mahmud Yunus menjelaskan bahwa surat Al-Baqarah ayat 2-3 mengajarkan tentang ketakwaan dan keimanan yang menjadi awal dari keselamatan manusia. Yang kedua, tafsir surat Yunus ayat 57. Pada surat ini, Mahmud Yunus menjelaskan tentang kehendak dan kebaikan Allah yang selalu ada dalam kehidupan manusia. Yang ketiga ada tafsir surat Al-Hujurat ayat 13. Tafsir Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa perbedaan yang ada pada manusia harus dihargai dan dijadikan sebagai kekuatan, bukan sebagai sumber perpecahan. Materi yang terakhir yaitu pengaruh tafsir Al-Quran Al-Karim karya Mahmud pada masyarakat. Yang pertama, meningkatkan pemahaman agama. Karya tafsir ini telah membantu banyak orang untuk memahami agama secara lebih komprehensif. Yang kedua, meningkatkan praktik keagamaan. Tafsir Mahmud Yunus yang menyentuh realitas sosial dan membahas praktik syariat Islam akan meningkatkan praktik keagamaan masyarakat. Yang ketiga yaitu membumi di Kalimantan. Karya tafsir ini menjadi pengingat akan sisi Islami Kalimantan yang patut dijaga dan dibanggakan. Nah, untuk contoh karya tafsir Al-Quran Al-Karim Mahmud Yunus itu sendiri bisa teman-teman lihat. Nah, ini tuh versi kuno ya teman-teman, cetakan ketiga original. Ini terbit di tahun 1952 Masehi. Nah, ini langka banget karena versi kunonya. Sekarang kita berangkat ke kesimpulan. Yang pertama, karya tafsir yang penting. Jadi, tafsir Al-Quran Al-Karim ini merupakan salah satu karya penting dari Mahmud Yunus itu sendiri dan merupakan kitab tafsir yang terpenting bagi seluruh umat manusia. Kesimpulan yang kedua, kitab tafsir Al-Quran Al-Karim ini merupakan konteks sejarah dan sosial yang menyertai. Jadi di dalam penulisan kitab tafsir Al-Quran Al-Karim ini, seperti yang di awal saya katakan pada materi sebelumnya, itu pembentukan atau penciptaan kitab tafsir Al-Quran Al-Karim ini tidak lepas dari konteks sejarah para syuhada kita zaman dulu, para nabi dan sahabat, dan juga kondisi sosial masyarakat. Jadi tidak lepas dari sejarah dan kehidupan masyarakat gitu. Kesimpulan yang ketiga, membutuhkan keterampilan pribadi. Nah, dalam memahami Al-Quran Al-Karim ini, kita perlu keterampilan pribadi. Entah itu keterampilan sejauh mana kita memahami isi dari ayat-ayat suci yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim itu, bahkan kita memahami makna per ayatnya itu apa yang ingin disampaikan di dalam Al-Quran Al-Karim itu sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu pemaparan materi yang sudah kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.